Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Al-Fatih Asrofil Huda dari SMA Wali Songo Karangmalang. Di sini saya sebagai pihak pro menanggapi bahwa Dewan ini menyesali adanya glorifikasi resiliensi. Baik, saya sangat setuju, saya sangat sepakat dengan statement tersebut. Karena statement tersebut yang sudah terjadi dari bertahun-tahun ini saya amati lebih cenderung merugikan bagi korbannya. Karena orientasi daripada budaya ini adalah penderitaan adalah bukti bahwa orang itu kuat, tahan banting, terus bisa meluangkan waktunya 24 jam untuk bekerja, itu adalah hal yang kuat. Padahal tubuh kita butuh keseimbangan. Secara medis, sel dan organ kita tidak akan berjalan secara optimal jikalau kondisi kita tidak seimbang. Dan suatu apapun, hal apapun, benda apapun, jikalau itu tidak seimbang, maka akan jatuh, maka akan rapuh, seperti itu. Tubuh kita pun juga sama. Tubuh kita memerlukan keseimbangan untuk melaksanakan suatu kegiatan apapun supaya nanti hasilnya optimal. Menurut pengalaman saya juga pernah mengalami glorifikasi resiliensi tersebut. Memang di pikiran kita, di akal kita itu terdorong untuk melakukan hal tersebut. Karena dipuji sebagai orang kuat, karena dicap sebagai orang yang tahan banting. Tapi kenyataannya fisik kita, mental kita itu sangat lelah. Kita tetap membutuhkan istirahat yang seimbang. Dan sudah banyak diterapkan di berbagai lembaga pendidikan yang ada di luar negeri yang mengatur secara seimbang waktu istirahatnya, waktu kerja normalnya, waktu aktivitas normalnya, seperti itu. Dan juga budaya ini akan menyebabkan kelelahan kita dari segi fisik maupun mental. Seperti itu. Sedangkan dalam berkegiatan kita butuh keduanya. Kita butuh keduanya untuk melakukan itu. Dan nanti ketika sudah mencapai titik parah, kita juga akan lebih potensi untuk menerima penyakit seperti penyakit jantung, terus imun kita yang menurun, terus waktu tidur yang sudah tidak normal, dan lain sebagainya. Maka dari itu, hal ini sangat saya setujui bahwa glorifikasi resiliensi itu memang benar-benar pola yang tidak relevan kita jalankan di zaman ini. Seperti itu. Karena ini hanya terpacu pada pujian saja. Kamu orang kuat, kamu adalah orang tahan banting. Parahnya lagi ketika orang tersebut sudah berkorban waktunya, sudah mengorbankan tenaganya, tapi kok tidak dipuji, orang ini pasti akan mengalami kekecewaan. Nah, dari kekecewaan ini orang-orang masyarakat kita nanti lebih potensi untuk tidak berkegiatan lagi, seperti itu. Jadi menurut saya kegiatan yang stabil, yang normal, kita menjaga pola makan, kita menjaga tenaga kita, waktu tidur kita, itu adalah pola yang paling efektif untuk menjaga keseimbangan tubuh kita, mental kita dalam melaksanakan kewajiban kegiatan kita semua. Seperti itu. Dampak selanjutnya dari glorifikasi resiliensi ini adalah ketika di suatu saat orang yang sudah dicap kuat tadi, orang yang sudah dicap tahan banting tadi, tidak melaksanakan seperti kuatnya hari-hari kemarin, dan orang ini pasti akan merasa bersalah. Aku nggak terlalu kuat seperti kemarin, sehingga nanti parahnya orang ini akan mengalami depresi daripada kejadian itu, akan mengalami depresi, terus kemudian cemas yang berlebihan, malah nanti mengganggu aktivitas yang biasa dia lakukan. Dan cenderung aktivitas ini hanya terpacu pada pujian. Ketika pujian atau motivasi sudah tidak didengarkan olehnya, pasti dia akan regres dan tidak stabil lagi kegiatan. Seperti itu. Dan juga fakta yang sudah terjadi ketika kita menerapkan pola kehidupan yang seperti ini, ada sifat sedih, lelah, itu pasti kita tidak berani untuk menceritakan kepada orang lain.
kita lebih cenderung memendam rasa sakit itu sendiri, kita lebih cenderung memendam rasa lelah itu sendiri, sehingga nanti bisa merusak hubungan sosial. Parahnya yang sangat dikhawatirkan akan terjadi bunuh diri gara-gara depresi, gara-gara kecewa dan cemas yang berlebihan. Maka dari itu saya simpulkan, saya sampaikan lagi bahwa glorifikasi resiliensi adalah pola yang sangat tidak manusiawi, yang tidak relevan kita laksanakan di tahun zaman seperti ini. Setiap kesulitan, setiap masalah pasti bisa diselesaikan dengan rasional yang normal. Ya. Tindakan glorifikasi resiliensi itu lebih cenderung mengabaikan akar masalah. Yang penting kita kuat, yang penting kita tahan, yang penting kita stay. Itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Kalau kita berpikir secara rasional, pasti kita akan memikirkan akar masalahnya. Dari akar masalah kita akan memplanning cara yang tepat untuk memecahkan solusi. Sehingga dalam memecahkan kegiatan masalah, kita sudah bisa mengatur timeline yang stabil, mana harus bergerak, mana harus berpikir dulu, mana harus istirahat dulu, seperti itu. Oke? Cukup dari saya menyampaikan sekali lagi, saya sangat setuju tentang penyesalannya adanya budaya glorifikasi resiliensi karena sangat tidak manusiawi diterapkan di kehidupan sekarang, tidak seimbang bagi tubuh, tidak sehat di waktu kita, sehingga sel organ kita tidak berjalan secara optimal dalam beraktivitas. Seperti itu. Terima kasih. Argumen dari saya harap bisa membantu untuk memecahkan masalah dari mosi yang sudah diberikan Dewan Juri. Bila ada salah kata dalam berucap, ada gestur yang salah ketika bergerak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Al-Fatih Asrofil Huda, pamit undur diri. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.